Zaman sekarang cari mobil susah banget ya, apalagi yang irit, nyaman, sporty, bisa dibawa kuliah, mobilnya juga perawatannya gampang. Apa ya? Mobil apaan tuh? Keren banget kayaknya. Ya, oke. Yang kita pilih tadi adalah Daihatsu Ayla tahun 2024 yang varian LADS. Dan ini adalah Ayla yang memiliki generasi paling baru atau generasi keduanya Ayla. Bukan lagi facelift, bukan lagi improvement. Dan ini merupakan Ayla yang paling sempurna, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari depan, terlihat lebih sporty dibanding LCGC lainnya. Karena ini emang varian ADS ya. Bisa lihat sendiri di sini, ADS memiliki panjangan Astra Daihatsu Styling, bukan Astra Daihatsu Super ya. Dan kalau kita lihat dari bagian depan, dia sudah mengusung bahasa desain terbarunya Ayla ya, seperti pelek 2 aksi ya. Menurut saya antara dia dan Ayla, yang lebih mirip dengan pelek 2 aksi ya adalah si Daihatsu Ayla ini, karena memang sangat mirip ya. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Oh, pasal mas, pasal kurang, pasal lusuh papa suhu. Untuk lampu depannya, dia juga sudah menggunakan full LED, nggak kayak LCGC sebelah yang masih pakai bohlam. Ya, kita nggak usah sebut merek karena saya nggak enak sama Honda Brio. Nah, ini kan ya, kita lihat lampunya, dia sudah full LED ya. Dari sen, lampu kecil, lampu senja, dan lampu jauhnya. Bahkan sudah dilengkapi dengan DRL yang sudah LED. Dan di sini, pilihnya dia sudah black glossy. Dan di sini ada motif-motif diamondnya. Ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya logonya. Ini bukan seperti AGCR yang sudah menjadi city car, namun masih LCGC ya ini. Karena logo segitiga khas LCGC Daihatsu. Di bawah sini motifnya karbon ya, kayak gini. Dan yang bawah ini nggak bolong loh ya, yang paling bawah. Jadi yang bolong cuman beberapa kisi aja. Ya, karena memang mesinnya nggak terlalu besar ya. Hanya 1200 cc dan sayangnya sekarang ini mesinnya turun menjadi 3 silinder. Nggak kayak sebelumnya yang pakai 4 silinder. Kita lihat aja langsung mesinnya. Kita buka mesinnya ya. Nah, ini dia mesin dari Daihatsu Ayla yang paling baru ya. Sama seperti yang digunakan di Daihatsu Rocky dan Toyota Raize yang 1.2 menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder yang menurut saya getarannya tidak segetar 3 silinder yang dulu pertama kali dipakai di Daihatsu Ayla. Dan ini ya, ruang mesinnya dia nggak terlalu rapi memang ya, khas LCGC lah ya, 3 silinder dengan tenaga 87 dk atau 87 horsepower dan torsinya 113 Nm dan cukup besar ya di kelasnya, namun masih kalah sama Honda Brio yang memiliki tenaga 90 horsepower. Ini kap mesinnya belum dicat dan sayangnya belum ada peredam, jadi masih kerasa kalengnya ya. Harusnya dikasih peredam supaya lebih meredam suara mesin yang masuk ke dalam. Ya, kita langsung aja lanjut ke bagian sampingnya. Ya, oke. Kita selanjutnya akan bahas bagian samping dari di all new Daihatsu Ayla RADS. Kita lihat dari bagian samping, memang nggak sesporty di bagian depan. Tapi bagian sampingnya sudah jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya ya. Yang bagian sampingnya kayak gini. Dan kita bahas dari depan, yang paling kentara adalah velgnya. Velgnya, dia sayangnya single tone. Padahal generasi sebelumnya menggunakan velg dual tone. Single tone-nya ini warna hitam ya. Profil bannya 175 65 ring 14. Dan ini menurut saya banyak kurang lebar, dan kalau diganti ke ring 15 dari approach angle-nya juga akan terlihat lebih bagus daripada pakai ring 14 seperti ini. Nah, spionnya sekarang berubah ya, sama seperti Agia, namun sayangnya nggak ada sein di spion ataupun di fender. Padahal yang generasi sebelumnya sudah ada sein di spion. Dan generasi sebelumnya sudah menggunakan lipat otomatis. Namun yang generasi terbaru ini malah downgrade menjadi masih manual ya, voice command. Dan di sini dia ada sun visor bawaan dari Daihatsu, dari ADS-nya. Pilarnya juga sudah di blackout di bagian sini. Di sini ada stiker ADS ya, Astra Daihatsu Styling.
sayangnya belum dilengkapi dengan side skirt, padahal depannya udah dapet body kit yang keren. Kalau ditambahin side skirt kayak Toyota Agya yang pakai TCO, pasti terlihat lebih keren, lebih nyatu sama depannya. Ya, dan kalau kalian ingat sama Toyota Rise, wheelbase-nya ini sama ya. Kita ukur dulu ya. Wheelbase-nya itu adalah 2525 mm. Dan emang rasa mobil ini kalau kita bawa sama Toyota Rise ataupun rasa suspensinya itu nggak beda jauh. Jadi kalau kalian beli Rise ataupun beli Agya Ayla, pasti rasanya akan sama aja. Tingginya adalah 1515 mm. Dan untuk panjang keseluruhan dari mobil ini sudah lebih panjang daripada generasi sebelumnya, lebih baik otomatis untuk ruang kelegaan kabin. Dan panjangnya adalah 3760 mm. Handle-nya di sini juga sudah model tarik ya. Keren nih, nggak kayak sebelumnya yang masih pakai model cungkil kayak Avanza zaman dulu tuh. Dan ini ya, dia sudah ada akses marquee model sentuh, nggak pakai model pencet. Karena sebelumnya ada yang udah pakai akses marquee kalau nggak salah yang paling mahal, tapi sayangnya belum ada tombol di pintunya, jadi harus tetap masih pakai remote. Ya, mungkin itu aja bagian sampingnya ya. Kita langsung aja lanjut ke bagian belakang. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya si Daihatsu Ayla R ADS CVT 2024. Kalau kalian lihat bagian belakang, memang nggak sesporty Toyota Agya dan bagian depannya mobil ini. Karena tidak ada tambahan side skirt ataupun aksen-aksen yang seperti ADS-nya di bagian belakangnya. Dan di sini lampunya, sayangnya nggak sebagus Agya yang sudah ala-ala LED. Kalau kita lihat tadi di bagian depan, dia lampunya sudah full LED gitu kan. Nah, sayangnya di belakang ini masih full bohlam sampai ke tempat plat nomornya. Dan kalau kalian ingat, generasi sebelumnya dari mobil ini sudah menggunakan lampu yang LED. Mungkin bisa diperbaiki lagi ya di facelift selanjutnya. Di sini ada mata kucing, nggak kayak Toyota Agya yang belum ada mata kucingnya. Belum dapat LED defogger, udah dapat antena. Udah dapat wiper belakang. Antenanya shortfall, tapi belum dapat teman stop time ya, nggak apa-apa. Udah cukup lah lampu segini. Dan nah, perbaikan dari generasi sebelumnya adalah pembukaan bagasinya udah nggak dari dalam. Dan kalau kalian ingat, kalau kalian buka dari dalam, kalian tutup pintunya kencang, bagasinya akan tutup lagi. Itu yang ada di Agya yang pertama kali keluar, Agya Ayla yang pertama kali keluar. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini ya, emblemnya lengkap banget nih. Astra Daihatsu Ayla R CVT Dual VVTi. Ini emblemnya terlalu banyak menurut saya dan lebih bagus kalau nggak pakai mata kucing ini ya kayaknya ya. Coba kalian lihat video review Agya yang ada di atas ini. Dan di bagian bawahnya, dia bentuknya sih udah lebih bagus lah ya daripada generasi sebelumnya. Namun kalau ditambahin side skirt bawah ini, sedikit belakang, kayak Agya GR itu pasti lebih keren. Di bawah sini dia udah dapat kamera nih, nggak kayak Agya G. Kalau mau dapat kamera harus ngambil yang TCO. Ini udah ada bawaan dari RADS-nya. Kita lihat bagasinya ya. Ini tombolnya tombol elektris. Nah, ini kita lihat bagasinya. Bagasinya cukup luas ya. Daripada generasi sebelumnya ini lebih luas. Dan seperti biasa, Daihatsu selalu mengasih karbonet di setiap mobilnya. Di bagasinya. Dan dia harusnya kayaknya dapat partisi di atas deh. Soalnya ini ada tempat untuk partisinya. Dan kalau memang nggak dapat, mungkin bisa cari di online, pasti udah banyak yang bikin. Di kanan sini kalau kalian nggak pakai karbonet bisa diganti buat jadi gantungan. Dan di bawah sini ban serepnya masih kaleng ya. Kaleng dan ukurannya sih full size, tapi ya masih kaleng aja. Ya, langsung aja kita lanjut ke interiornya. Dan bagasinya ini menurut saya yang terbaik di kelas. Sekarang kita udah ada di bagian dalamnya Daihatsu Ayla yang paling baru ya. Sebelum itu kita nyalain dulu ya mobilnya. Mesinnya nggak sehalus Honda Brio yang 4 silinder ya. Dia masih lebih kasar daripada Honda Brio yang sudah pakai 4 silinder. Nah, kalau kalian lihat lagi desain dashboardnya si Ayla ini, kalian pasti akan teringat dengan Toyota Rise ataupun Daihatsu Xenia karena desain dashboardnya sama ya, dan hampir semua Toyota sekarang desain dashboardnya sama. Bahkan sekelas Yaris Cross saja desain dashboardnya itu sama seperti ini ya. Ya, seperti ini desain dashboardnya. Dan kalau kalian lihat setirnya dia masih kosong ya, nggak kayak Agya yang udah ada tombol power dan untuk ke head unitnya audio steering switch ya. Di kanan sini dia ada untuk stability control. Ini kisi AC-nya ya, dia bentuknya cukup unik.
Lalu di bawahnya ada tempat penyimpanan, 2 tombol kosong buat yang mau nambah aksesoris, mungkin buat mini Pro G ataupun buat USB. Di paling bawah ada tempat penyimpanan lagi, dan di bawahnya ini yang buat buka kap mesin, dia memang sama seperti Ayla yang lama ya. Masih pakai yang model ditarik gini, belum yang model mobil zaman sekarang. Dan yang kita review kali ini adalah yang varian CVT, yang Matic ya. Dan apa lagi? Speedometernya. Speedometernya dia menggunakan yang sudah monokrom ya. Di kanannya sini ada layar, dan walaupun dia layarnya kecil, warnanya masih oranye monokrom seperti ini, tapi sudah dilengkapi dengan individual door warning. Mungkin kita matiin aja mobilnya, bensinnya habis ya. Dan di sini ada untuk trip, odo, display, dan untuk pengaturan jam karena di speedometernya udah ada jamnya. Kanan sini lampu ya, sekelas LCGC, belum auto lah ya. Wipernya juga belum bisa diatur interval waktunya, dan setirnya dia bisa diatur naik turun nih. Udah mendingan daripada generasi sebelumnya yang setirnya itu masih fix ya. Nah, tapi belum bisa teleskopik. Itu kelemahannya dari mobil ini. Nah, setirnya menurut saya nih terlalu polos ya. Belum dilapis kulit. Situ nggak ada aksen silvernya. Ya, standar kelas LCGC lah ya. Oh ya, ada yang kelewatan nih di bagian kanan sini. Dia handle-nya warna hitam biasa, lalu di sini ada untuk pengaturan spion, mirrornya, tapi sudah disediakan slot untuk kalian yang mau nambah aksesoris untuk melipat spionnya otomatis. Jadi tinggal tambah tombolnya aja, udah bisa nih, udah disediain. Dan jendela drivernya auto up and down ya. Udah lebih baik daripada generasi sebelumnya yang auto down aja. Yang lainnya masih manual lah ya. Ada window lock di sini, tempat penyimpanan terbuka, armrestnya plastik lah ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan, cup holder, dan speaker di paling bawah. Nah, di tengah sini nih head unitnya. Ini cukup spesial dibandingkan Toyota Agya karena dia sudah memiliki fitur Android Auto dan Apple CarPlay. Kalau Agya dia head unitnya biasa lah ya. Kamera mundur aja belum ada gitu. Di bawahnya ada 2 buah kisi AC, ada tombol hasar di sini. Tombol engine start di sini ya. Ini engine start otomatis sudah ada lah ya, tipe RADS nih. Di sini ada pengaturan AC yang sudah digital. Dan di bawah sini ada power socket 12 volt, tempat penyimpanan 2 buah cup holder, dan tuas transmisinya seperti ini. Sama persis seperti Toyota Rise dan Daihatsu Rocky. Ada emblem ADS di sini, silver yang menambah kesan mewah. Tempat untuk naruh HP di sini bisa ya. Ini bentuknya cocok nih buat dibikin wireless charging. Mungkin Auto Project udah ada nih wireless charging di sini. Yang bikin itu ya tinggal dipasang plug and play. Ada tempat penyimpanan, lalu ada cup holder 1 di sini. Rem tangannya masih manual lah ya. Wajar kelas LCGC, dan harganya aja nggak sampai 20 juta. Sini nggak ada aksen silvernya ya. Kalau di Rise ada aksen silver. Airbagnya 2, cukup lah ya buat kelas LCGC daripada Ayla yang dulu pertama kali keluar. Bahkan ada varian termurah yang belum ada airbag, ABS, EBD, bahkan nggak ada AC-nya. Di sini glove box-nya belum soft opening lah ya, standar kelas LCGC. Joknya nih model pocong tapi udah improve daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh pocongnya pendek banget, bahkan cuma seleher gitu ya. Kalau di sini pocong udah bagus. Kalau di Aki ya dia udah bisa di adjust naik turun headrestnya. Pengaturan joknya dia bisa maju mundur, reclining, belum bisa naik turun. Dan ini aksen joknya gitu ya. Warna motifnya merah-merah perpaduan dengan warna hitam. Joknya fabric ya. Bahannya sih sama kayak di Toyota Agya ya. Ya seat belt masih fix lah ya. Ini belum ada head grip. Sun visor driver, penumpang masih polos semua. Bahkan spion tengahnya nggak bisa diatur deh. Padahal seingat saya generasi sebelumnya bisa diatur. Dan gripnya yang penumpang bagus ya, udah model lipat. Nggak kayak merek sebelah yang masih mempertahankan model yang standar lah ya. Ya saya nggak enak sama Honda Brio. Nah ini lampu kabinnya masih bohlam lah ya, belum LED. Dan mungkin itu aja ya baris pertamanya. Kita langsung aja lanjut ke bagian baris keduanya. Nah oke, sekarang kita bakal lihat baris keduanya si Ayla ini ya, gimana perubahannya. Oh ya, satu lagi yang improve dari Ayla sebelumnya adalah suara buka tutup pintunya nih. Suara tutup pintunya dia lebih berbobot lah dari Ayla yang sebelumnya. Coba kalian denger ya. Iya, suaranya bukan suara kaleng yang kayak dulu itu ya.
Karena dulu kan suaranya tuh kayak kaleng banget gitu ya, kayak kaleng kerupuk berjalan. Sorry ya. Dan ini dia ruang baris keduanya Ayla ya. Kalau kalian lihat dengan tinggi saya yang hampir 160 cm, ruang kakinya masih luas. Ada lah ini 15 atau 14 jari lah ya. Sayangnya belum ada tempat penyimpanan di belakang jok ini, dan hand gripnya udah retract semua ya, bagus. Ini ya, pintunya masih full plastik kayak di bagian depan. Handle-nya warna hitam, dan ini power window-nya, ada tempat penyimpanan, di bawah juga ada cup holder dan speaker. Dan joknya rata ya, jadi bentuknya kurang support badan kita gitu ya. Headrest-nya juga nggak kayak Agia yang udah pakai bisa dinaik turun, nih masih headrest yang nyambung. Dan kalau kalian sandal di sini kayak nggak ada gunanya gitu ya, jadi empuk banget headrest-nya. Ini bagian tengah dia warna merah-merah gini ya, tapi joknya udah cukup keren kok daripada generasi-generasi sebelumnya. Saya suka warna joknya ini. Dan lantainya juga gundukannya nggak terlalu tinggi, standar lah ya, biasa aja. Dan kalau kalian beli mobil ini juga dapat karpet yang ada tulisan Ayla, dan yang di depan tuh kalau nggak salah tulisannya ADS. Menurut saya emang worth it kalau kalian beli mobil ini, dimana harganya paling murah juga di kelasnya kan, dan ruang yang didapat juga cukup luas. Rasanya mirip sama Daihatsu Rocky kok suspensinya, jadi nggak beda jauh. Ya, di bawah sini juga kakinya bisa buat selonjor lah ya, bisa masuk ke depan. Tapi yang kiri kurang bisa masuk karena ada dongkrak di bagian sini. Jadi dongkraknya tersimpan rapi di kolong jok penumpang. Dan tentunya sudah dapat apar ya, karena ini mobil di atas 2021. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas di baris kedua. Oh ya, satu lagi saya lupa. Seatbeltnya sekarang udah rapi nih, ketutupan sama cover. Jadi lebih terkesan mewahnya dapat ya. Sayangnya belum ada seatbelt tengahnya nih. Seingat saya sebelumnya ada seatbelt tengah, tapi ini nggak ada. Dan itu aja yang bisa kita bahas di baris kedua. Kita langsung aja tanya-tanya buat kalian yang mau beli di area Purwokerto. Itu kalian bisa langsung hubungin salah satu sales yang kita ajak buat review kali ini. Kita langsung tanya jawab aja sama orangnya ya. Sekarang kita udah sama Mas Hafiz ya. Siap. Mas Hafiz, siap. Dari Armada Daihatsu Purwokerto ya, betul. Nah, ini kita udah habis review unit Ayla yang RADS CVT nih, yang paling mahal, betul Mas? Betul, paling Nah, tertinggi di tipe Ayla. Betul. Variannya ada apa aja Mas? Variannya ada 3 tipe. Yang pertama tipe R, yang kedua X, sama yang terakhir ini yang tipe terendah tipe M. Tipe M ya Mas. Nah, harganya kalau buat wilayah Banyumas dan sekitarnya itu harga berapa Mas? Yang paling tinggi RCVT ADS ini yang Matic itu ada di harga 204. 204 ya? Iya. Yang paling murahnya tuh Mas? Yang paling murahnya tipe terendah ada tipe M, harganya 150 jutaan. 150 jutaan, dan pilihan warnanya juga banyak ya. Ada Iya. apa aja Mas pilihan warnanya? Pilihan warnanya ada kuning, putih, merah, hitam, Dan abu-abu ada. abu-abu ada. Ya, kalau buat yang lucu-lucu juga ada ya pilihan Iya. warnanya ya, betul. Dan ini juga yang varian ADS ya Mas, yang paling mahal kebetulan. Betul. Nah, untuk promo dan diskonnya nih, ada apa aja Mas di daerah Jateng? Yang jelas untuk promo diskonnya itu kita ada diskon puluhan juta ya. Diskon Di puluhan all juta ya tipe. Mas. Nah, untuk detail diskonnya mungkin bisa langsung WA aja ya Mas Hafiz Boleh, atau boleh. Mas Era yang nomornya ada di bawah ini. Iya. Dan kalau untuk promo DP atau apa gitu mungkin ada Mas barangkali. DP kita yang tipe M itu ada di DP kecil antara 5 sampai 7 juta. 5 sampai 7 juta, angsurannya berapa tahun Mas tenornya? Paling lama. Paling lama ada di 6 tahun. Tenor paling lama 6 Paling tahun lama. dong. Kalau Daripada kalian tenor motor, mending tenor mobil sekalian ya. Gak kehujanan, gak kepanasan. Betul. Ya, betul. Ya, mungkin itu aja ya. Kita juga mau terima kasih Oke, siap. dari Mas Hafiz dan Armada Daihatsu Purwokerto yang mau ngizinin kita review unit Ayla-nya. Terima kasih juga buat kalian yang udah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Kunjungin juga Instagram dan TikTok kita. Ada juga website kita di www.pmzauto.com. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you and goodbye.